Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni izin kepada ayahnya untuk berdakwah di jalannya Allah. Diizinkan sama abahnya dengan syarat, engkau datangkan kepadaku makhluk Allah yang paling hina darimu. Ya. Oh gampang. Siap, saya akan bawakan makhluk Allah yang paling hina supaya mendapatkan izin bisa dakwah. Ya. Pergilah dia ke tempat peribadahan selain Islam, ya. Tempat ibadahnya Ghairul Muslim itu. Ini nih yang menyembahnya bukan Allah. Mereka pasti makhluk paling hina daripada diri. Saya akan bawa kepada ayah saya akan panggil salah seorang dari mereka dan saya akan bawa. Dan saya akan tunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk paling hina daripada diriku. Pas mau masuk ke tempat tersebut teringat, tapi kalau seandainya dia mati dalam keadaan iman, artinya sebelum matinya dia masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, memperkuat keimanannya dan mati dalam keadaan iman, ya, maka dia akan lebih baik daripada saya. Nggak jadi, jangan ini. Ya. Udah cari yang muslim aja nih, yang muslim yang ahli maksiat, dia cari ke pasar. Ada orang yang lagi mabuk-mabukan, lagi judi, ya. Wah, ini nih tukang mabuk ini. Ongko Islam tapi pegawainya mabok, judi, zina. Pasti lebih hina sarwa Islamna. Baik dibawa, mau dibawa salah satu dari mereka kepada abahnya. Teringat lagi sebelum sampai ke tempat tersebut, tapi kita siapa tahu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memperjuangkan taubatnya, memperbaiki keimanannya dan mati dalam keadaan iman husnul khotimah, maka mereka akan lebih baik. Kalau saya kan belum tentu, ya. Wah, nggak bisa lagi. Kalau kayak gini sudah tidak bisa, ya. Ya, cari manusia nggak bisa. Oh, karena abah saya ini nyuruhnya mencari makhluk, saya nyari makhluk aja. Kalau dari manusia saya nggak punya keyakinan ada manusia yang lebih hina daripada saya, nggak ada, ya. Setiap daripada mereka mempunyai kemungkinan. Orang yang kafir sekarang bisa saja besok masuk Islam dan mati dalam keadaan iman. Ahli maksiat sekarang siapa tahu besok dia bertobat kepada Allah mati dalam keadaan iman. Nggak bisa kita menentukan ada orang yang lebih hina daripada kita. Udah nyari makhluk aja yang lain, nyari makhluk, ya. Nyari makhluk. Tiba-tiba Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini melihat seekor anjing yang kotor makan sampah. Udah kotor, borokan, makan sampah. Wah, ini nih makhluk Allah yang hina, udah najis mughaladhah, udah kayak gini, ya, makan sampah. Pasti ini makhluk yang lebih hina daripada diriku. Pas mau ditunjukkan kepada ayahnya teringat lagi. Tapi kalau seandainya ini merupakan suatu makhluk hewan, di akhirat nanti semua hewan akan menjadi turab, akan menjadi tanah. Tidak ada hisab bagi mereka, tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka, ya. Tidak ada surga dan tidak ada mereka, kholas. Urusannya di dunia aja mereka. Ketika mati bebas sudah, urusannya selesai. Kalau seandainya saya dibanding-bandingkan dengan saya nanti mati, kalau saya masuk surga pasti saya lebih bagus daripada seekor anjing. Tetapi kalau saya masuk neraka, itu nasib anjing lebih baik daripada saya. Ya, itu yang ada di dalam pemikiran Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ya, kalau saya nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, nasib saya lebih baik daripada anjing. Ya, karena saya berada di surga. Itu pun kalau saya masuk surga katanya. Tetapi kalau saya masuk neraka, nasibnya anjing lebih baik daripada saya. Anjing mah sudah nggak ada apa-apa lagi. Ketika di akhirat, kholas, jadi turab, tidak ada penghisaban, tidak ada siksaan. Sekarang, sedangkan saya kalau masuk neraka disiksa di dalam api neraka, nasib anjing lebih baik daripada siapa? Daripada kita. Ternyata setelah dicari-cari, ya, tidak ada satu makhluk pun yang lebih hina daripada diriku. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni datang ke rumah ayahnya dengan tidak membawa apa-apa, ya, tidak membawa apa-apa. Datanglah kepada abahnya, ya abah, setelah saya mencari-cari makhluk Allah yang lebih hina daripada diriku, saya nyari ke sini nggak ada, saya nyari ke sana nggak ada, bahkan saya nyari di kalangan hewan pun nggak ada katanya. Saya tidak mampu untuk mengklaim orang lebih hina daripada diriku. Siapapun itu makhluknya, baik manusia atau hewan, nggak bisa. Apa kata abahnya? Sekarang saya izinkan engkau untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kamu bawa aja satu makhluk apapun itu,
yang mengatakan yang kau yakini engkau lebih mulia daripada hewan tersebut, daripada makhluk tersebut, saya tidak akan izinkan kau untuk berdakwah. Karena engkau tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai keyakinan ada makhluk yang lebih hina daripada dirimu, saya sekarang izinkan engkau untuk berdakwah di jalannya Allah. Inilah sifat seorang dai yang harus diterapkan oleh setiap dai di jalannya Allah. Jangan merasa kita lebih mulia, jangan merasa kita lebih mempunyai ilmu, jangan merasa kita lebih ahli ibadah. Jangan. Ketika kita berdakwah, yakinlah bahwasanya mustami yang mendengarkan dakwah kita, mereka lebih baik derajatnya di sisi Allah daripada diri kita. Ya. Pusatkan khutbahmu, pusatkan nasihatmu, pusatkan ceramahmu untuk diri kamu sendiri. Karena kamu berkeyakinan mustami yang mendengarkan ceramahmu, mereka lebih baik daripada diri kamu. Lantas kamu berdakwah untuk siapa? Untuk diri kita. Dan didengerin sama orang lain.